Pak Ibu Guru, mari silakan bertanya. Tadi itu materi yang sangat menarik dari Pak Zulfikri, dan saya yakin ini pasti akan banyak menginspirasi Bapak Ibu nanti ya untuk di lapangan bagaimana mengajarnya. Jadi nggak usah repot-repot. Saya ingin Mau bertanya, Bu? Ya. Silakan Bu Sri Cempaka Sari. Silakan. Ya, terima kasih Ya. Pak terkait Jaka. dengan pengalaman anak saya. Silakan, ada yang bertanya? Assalamualaikum Bertanya? warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Cempaka Sari dari SDN Surua Indah 01 Ciputat, Ya. Pak. Menindaklanjuti dari sebelum Bapak Zul berbicara, dari tadi Pak Jaka berbicara untuk kompetensi abad 21 itu yang guru harus ketahui itu adalah guru berpikir kritis dan karakter ya Pak ya. Nanti belajar ya Pak ya. Iya. Mengikuti pendapat Bapak yang Bapak sampaikan. Guru kemampuan berpikir kritis dan karakter. Kami guru berharap siswa mempunyai karakter jujur, disiplin, tanggung jawab, dan sebagainya. Ada permasalahan yang kami hadapi. Iya. Adalah sebelum kami memberikan materi pembelajaran, kami absen dulu Pak, absen siswa. Absen siswa kita tentukan dari pukul 7 sampai pukul 7.30. Tetapi kami menemukan ada beberapa orang tua di sini kita menerapkan jujur kepada anak, tanggung jawab kepada anak, dan disiplin kepada anak. Kita absen melalui link tidur, orang tuanya sudah absen dengan foto yang sudah dari kemarin. Seperti itu Pak, itu yang kita temui. Anaknya masih tidur, guru itu harus berkembang. Guru itu harus review permasalahan yang ada pada siswa. Permasalahannya kita tidak bisa tatap muka. Kita tidak bisa menjelaskan real permasalahan yang ada pada materi kepada anak, Bapak. Itu solusinya yang harus kita hadapi. Maaf kok suara Ibu putus-putus ya? Iya Pak, tadi kan menurut Bapak kan tuh mengetahui KD. Pencapaian ketentukan pencapaian materi. Gabungkan semua KD yang ada. Informasi yang tadi Bapak sampaikan itu kita tentukan KD 3.1 untuk matematika, misalnya anak mampu menghitung bilangan 1 sampai 10 katakan. Tapi tentukan capaian KD itu anak kan bervariasi, Pak. Anak bervariasi dalam pencapaian KD itu. Kemudian menggabungkan semua KD itu, kita menggabungkan menjadi satu pembelajaran itu bagaimana Pak? Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Sri. Pertanyaan yang bagus sekali, bahwa untuk ini ya agak delay ya suaranya ya. Pak, mendengar suara Bapak? Bagus Bu ya? Iya Pak. Baik, jadi untuk mengukur karakter anak, kita harus betul-betul
punya instrumen sesuai dengan kondisi anak itu berada. Jadi instrumennya harus kita modifikasi, kita sesuaikan sehingga memungkinkan. Itu. Jadi kita ketika mengukur tatap muka jangan disamakan dengan mengukur jarak jauh. Misalnya ketika kita ingin mengatakan supaya anak jujur. Ketika jawaban itu tidak spontan, maka itu bukan karakter dia lagi, karena sudah ada rekayasa dari logika. Jadi ibu ketika mengukur karakter itu betul-betul anak menjawabnya secara spontan. Misalnya pertanyaan sederhana gitu. Ketika jarak jauh misalnya, siapa yang hari ini tadi subuhnya kesiangan? Itu pertanyaan yang sederhana, tapi akan menunjukkan betul-betul apakah dia menjawab jujur atau tidak. Itu. Atau pertanyaan, karena jujur itu sebetulnya kan ibu hanya ingin melihat apakah dia betul-betul punya karakter jujur atau tidak. Jadi misalnya pertanyaan berikutnya adalah siapa yang sudah sarapan? Itu jadi pertanyaan yang simpel, tetapi spontan anak bisa menjawabnya. Atau misalnya pertanyaannya pakai berpikir sedikit, misalnya. Siapa yang hari ini ketika makan pagi lupa berdoa? Pertanyaan seperti itu anak bisa menjawab secara spontan dan baik, maka itu sudah memberikan karakter anak. Abang aku itu ya. Rumah Kliaton, maaf suaranya. Itu barusan pamer. Jadi begitu Bu Sri. Jadi untuk mengukur karakter ini, jujur, mandiri, dan lain-lain itu Ibu harus betul-betul memodifikasi pertanyaan-pertanyaannya, instrumennya itu, sesuai dengan kondisi-kondisi anak yang dia menjawabnya itu bisa spontan saja. Jangan pertanyaan-pertanyaan yang berat, tetapi betul-betul pertanyaan yang sehari-hari, karena pertanyaan ketika menjawab pertanyaan itu harus berpikir, maka disitulah peluang permainan logika akan muncul. Gitu. Nah, karakter itu adalah cerminan spontanitas. Jadi kalau menjawabnya tidak spontan lagi, maka sudah direduksi karakternya gitu, Bu. Itu Bu yang perlu dilakukan ketika menjawab atau ketika ingin mengukur karakter anak. Nah, kita sebagai orang dewasa atau sebagai guru itu harus meningkatkan karakter itu agar menjadi lebih baik. Jadi selalulah berilah Siti Fatimah. Jadi kita harus betul-betul meningkatkan. Kita tidak mungkin menanam dengan karakter, kita tidak mungkin membuat karakter, tapi kita memperkuat karakter yang ada pada anak. Kita perkuat karakternya, yang tadinya masih belum begitu kuat, harus kita perkuat karakter itu dengan cerita-cerita yang membuat anak itu
menjadi karakternya itu menjadi kuat. Karena dengan cerita itu paling efektif menumbuhkan atau memperkuat karakter. Itu Bu, jawaban saya. Mudah-mudahan menjawab apa yang Ibu tanyakan. Baik, mungkin Ibu tadi ya terkait dengan contoh tadi ya Bapak Ibu. Tadi kan menyangkut soal daftar hadir gitu ya. Daftar hadir harus diisi, siswanya masih tidur, orang tuanya yang mengisi. Kan gitu. Kalau saya melihat, ini sebuah tantangan yang luar biasa. Ini tantangan yang luar biasa. Alhamdulillah kita masih punya persoalan gitu kan. Nah, apa yang menjadi tantangan? Berarti kita harus mengubah strateginya, gitu kan? Berarti bukan mengisi daftar hadir, tapi anak mengucapkan salam secara bergantian pagi itu gitu. Jadi otomatis jadi Bapak Ibu pagi itu ya kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan bukan mengisi daftar hadir sampai itu enggak, tapi si anak mengucapkan salam ya. Nah, dari jam 7 sampai jam 7.30. Kan salam itu begitu dia nongol, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, katanya. Sudah, gitu kan. Nah, setiap anak itu harus mengucapkan itu. Pagi itu. Kan? Sehingga ya antara dari jam 7 sampai jam 7.30 itu bukti bahwa dia hadir, daftar hadir itu setelah dia mengucapkan salam. Nah, kasih mengucapkan salam itu dari 7 sampai 7. Nah, kalau hanya sekedar mengisi daftar hadir, jadi saya jadi lucu juga ini. Kenapa? Karena ya pada saat kita WFH daftar hadir juga kan kadang-kadang kan ngisinya nggak di rumah gitu kan. Berarti kan pada WFH itu harus di rumah gitu kan. Nah, sehingga lalu di sekolah-sekolah tertentu harus Sherlock gitu kan. Nah, itu harus di rumah gitu. Jadi artinya Bapak Ibu, bagaimana kita melatih anak itu jujur tanpa dia merasa terbebani dan merasa terpaksa. Nah, bilang pada anak-anak, siapa yang paling pagi mengucapkan selamat paginya atau salam pagi, assalamualaikumnya, itu anak yang paling hebat. Nah, dia berlomba-lomba itu untuk mengucapkan itu. Nah, itulah tanda bukti hadir. Ya, nanti baru ini. Nah, kalau hanya mengisi hadir lewat chatting, dia yang mengisi orang yang diisinya kemarin lagi. Waduh, itu yang ya kan orang kita itu memang hebat gitu kan. Jadi anak ibunya yang absen, anaknya masih tidur. Nah, ini menarik ini. Bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan. Kemudian terkait dengan apa tadi peristiwa tadi contoh yang tadi Bapak Ibu yang berkaitan menyatukan KD, barangkali bahasanya seperti ini. Ya, itu contoh yang tadi ini contoh yang membantu memasak di dapur ini. Nah, aktivitasnya adalah membantu ibu di rumah. Kan? Proses membantu ibu di rumah itu ada berhubungan dengan beberapa KD itu pasti. Bikin teh itu ada pengukuran, ada mengurutkan prosedur, ada mengurutkan ini. Kemudian kosakata, menceritakan. Kemudian menceritakan pengalaman kerjasama kebersamaan di pagi hari di rumah, gitu kan? Nah itu KD-KD ini tinggal dibikin seperti ini indikatornya, ya. Kemudian di checklist saja Bapak Ibu. Jadi indikator pencapaiannya, misalnya gini, dari matematika tadi misalnya berkaitan dengan operasi hitung, melakukan operasi hitung, siswa mampu melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan penjumlahan menggunakan bilangan cacah misalkan. Nah, dapat menjumlahkan dengan benar sampai dengan 99. Dapat mengurangkan dengan ini, itu matematika. Kemudian berkaitan dengan PKN misalnya tadi dia menceritakan prosedur membuat teh manis. Kemudian menceritakan kerjasama di rumah. Nah,
indikatornya misalnya kan anak menceritakan pengalaman kerjasama dan kebersamaan, keberagaman kehidupan individu di rumah. Misalnya dia ceritakan, kami di rumah pagi hari itu bagi tugas. Saya menyiapkan sarapan, bikin teh manis, kakak saya menyiapkan dadar telur pagi hari, kemudian kakak yang paling tua itu dia mencuci piring. Ceritakan. Nah, ketika dia buat cerita itu, kita bisa melihat kemampuan berbahasanya seperti apa, tata bahasanya seperti apa, seperti apa. Sehingga muncullah gambar seperti ini. Nah, ketika gambar ini seperti ini, hasil gambar ini, dan ini tidak mungkin orang tuanya yang bikin gambar begini. Kalau orang tuanya pasti tidak begini. Ini pasti buatan anak. Nah, ketika kita ingin kejujurannya dia menceritakan apa yang dibuat di gambar itu. Nah, ketika dia tulis apa yang dibuat di gambar, apa itu gambar? Di sini ada hujan di Bogor, anak-anak bermain di dalam rumah karena hujan deras. 30 menit kemudian anak berhenti, hujan berhenti, anak-anak pun keluar rumah, muncullah pelangi. Nah, dia ini menceritakan sebuah peristiwa yang dia alami real, kemudian di situ ada berkaitan dengan bahasa, ada peristiwa alam di pagi hari, kemudian ada ada pengukuran waktu. 30 menit kemudian hujan berhenti dan sebagainya. Nah, kalau dilihat dari gambar itu, kita cocokkan dengan kompetensi yang ada, ternyata di dalam diri anak itu, dia telah mampu menceritakan secara runtut tentang peristiwa yang terjadi di pagi hari, siang hari, malam hari, melalui gambar yang dibuat sendiri. Gambar yang dibuat sendiri, dia menceritakan sendiri, berarti karakternya kejujuran. Kemudian dia melafalkan kosakata baru berkaitan dengan peristiwa siang dan malam. Bagaimana dia melafalkan? Nah, pada saat kita Zoom, dia suruh melafalkan. Gantian. Nah, kemudian dilihat lagi, melakukan pengukuran panjang dan berat dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda dan situasi konkret. Bapak Ibu, misalnya kan menggambar beberapa contoh bidang datar dan kehidupan sehari, misalnya menggambar nih bidang datar nih, coba satuan tidak baku, coba bidang datarnya Bapak Ibu, ini ada segitiga, kemudian ada segi empat. Kita lihat segitiga di atas itu agak sedikit lebih dan segi empatnya ke bawah di sini, di bawah ini. Nah, jadi segi empat itu lebih sedikit keluar. Kemudian segi empatnya digeser ke dalam sedikit. Ini. Nah, dia sudah melakukan pengukuran, tapi dengan satuan tidak baku. Kenapa dengan satuan tidak baku? Karena dia tidak mengatakan di sini ini masuk 1 cm, ini 2 cm, enggak, gitu kan? Tapi dia masuk ke dalam. Nah, pada proses itu dia mengukuran. Jadi dia menerapkan pengukuran menggunakan satuan tidak baku, gitu kan? Nah, lalu kemudian ada gambar orang yang besar dan yang kecil. Kenapa? Ini karena dari jauh, dari kecil, satuan tidak baku juga. Kenapa? Karena mungkin dua anak ini sama-sama tingginya, tapi karena satu dari jauh, satu lebih dekat, berarti seolah-olah anak yang itu lebih tinggi. Berarti ini sebetulnya pengukuran tidak baku. Nah, dari gambar ini itu ada berapa mata pelajaran yang sudah tertuntaskan kompetensinya ini. Nah, ini yang harus kita siasati, gitu kan? Nah, kalau seandainya anak belum mampu, berarti dia tidak bisa mengatakan 30 menit. Berarti dia sudah belajar ini. Nah, kapan dia belajar? Nah, di situ Bapak Ibu memberikan tugas dan pendampingan kepada orang tua. Coba ukur misalnya air ini panas atau dingin, berarti satuan tidak baku. Bagaimana prosedur melakukan ini? Nah, di sini diperlukan memang hubungan komunikasi antara guru, orang tua, dan anak. Kalau orang tuanya mengatakan dia sibuk dan sebagainya, ya kita ingatkan bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama. Apalagi sekarang masa pandemi, orang tua harus mendampingi kalau anak Anda ingin selamat. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu, kan situasi nyaman sebelum pandemi. Lakukan sebetulnya. Jadi seperti tadi, Allah memberikan persoalan ini karena kita mampu. Kalau nggak mampu, tidak akan diberikan. Nah, persoalannya seringkali kita yang menghukum diri kita yang tidak mampu. Sehingga kita berharap orang lain yang ikut menyelesaikannya. Nah, ini yang seringkali kita terjebak bahwa ini kita kemana ini? Anak-anak nggak bisa Jadi, yang penting semangat, Bu. Setiap persoalan itu selalu ada solusinya. Solusinya ada di dalam diri kita. Nah, itu. Ya, silakan. Belum, masih di mute. Ya. Masih di mute, Bu. Di mute, Bu
Bu Sri. Ya, Pak, apakah di masa pandemi ini untuk siswa ada punishment berlaku rule itu boleh nggak, Pak? Itu boleh nggak? Contohnya gini. Absen punishment-nya apa, Bu? sampai pukul 7.30. Nah, oke. Kemudian boleh nggak? Coba ulang, putus-putus Bu. Coba diulang lagi Bu. Putus. Coba diulang lagi. Coba pertanyaan lagi. Ya. Pandemi ini ada berpukul 7 sampai pukul 7.30 lewat dari pukul itu alfa. Boleh tidak, Pak? Oke. Jadi gini, bikin perjanjian dulu dengan anak. Bikin perjanjian. Ya. Ya, sudah, Pak. Kalau sudah bikin perjanjian, berarti yang menghukum itu bukan kita. Ya, sudah. Tapi dirinya sendiri. Berarti dia siap dengan risiko itu. Kan gitu kan? Nah, jadi sebetulnya Pak, kalau Ki Hajar Dewantara bilang sebaik-baiknya kita menghindari punishment dalam artian penyiksaan gitu ya. Tapi memberikan pemahaman kepada anak bahwa setiap pekerjaan itu ada resikonya dan resikonya kita yang menanggung. Nah, itu yang harus ini. Misalnya, kalau kamu tidak masuk hari ini, berarti kamu alfa. Berarti tugas-tugas yang kamu lakukan hari ini harus dilipat duakan besok, misalnya. Jadi kalau hari ini tugasnya biasanya satu halaman, misalnya. Tapi karena dia dianggap alfa, dia besok ngerjakan 2 halaman, gitu. Misalnya. Jadi dia bayar. Itu untuk menanamkan kesadaran bahwa kalau ada pekerjaan sesuatu tindakan yang di luar ketentuan, itu ada resikonya. Seperti itu. Nah, resikonya dia sendiri yang merasakan. Nah, jadi sehingga besok-besok dia akan merasa, wah kalau begitu saya mengerjakan 2 halaman jadinya. Tapi dia bilang, dengan mengerjakan 2 halaman, saya makin mahir. Besok saya terlambat lagi. Itu lain lagi persoalannya. Jadi itu lain lagi. Jadi ini di sini seninya, Ibu. Jadi artinya si anak dalam hal punishment itu sebetulnya kita mendorong mereka sadar bahwa setiap perilakunya itu punya resiko buat dirinya. Kan? Nah, itu yang kita ciptakan. Kan? Kalau lewat dari jam 8 alfa. Kalau alfa, konsekuensinya membuat tugas 2 kali lipat dari apa yang ini. Nah, artinya dia merasakan, oh, kalau begitu, kalau saya merasa lebih repot, kan 2 kali lipat, berarti saya berusaha untuk tidak terlambat. Seperti itu. Kira-kira seperti itu, Bu. Jadi, tetap semuanya itu dalam rangka mendidik anak-anak. Karena kita dunia pendidikan. Ya, apapun itu tetap dalam rangka mendidik. Jadi seperti itu. Iya, Bu Sri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siapa yang mau bertanya lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Halo, Ibu apa? Ada yang tanya lagi? Mungkin mau sharing kali cerita bagaimana pengalaman di sekolahnya masing-masing, di kelasnya masing-masing, buat semua kita belajar semua. Ada yang mau berbagi pengalaman? Ya, berbagi pengalaman atau kasus-kasus lah. Tadi Bu Sri itu bagus itu satu contoh kasusnya gitu ya. Jadi bisa. Bu Nur Hasanah.
Halo, Bu Nur Hasanah. Ya. Silakan, Bu. Jangan bengong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trimurdiati dari SDN Pondok Cabai Udik 03. Ingin bertanya, di sini tadi ruang kerja guru sesungguhnya adalah berada di tengah-tengah muridnya, yaitu masuk ke dalam alam pikiran, rasa, dan hati nurani kolbu. Tapi kadang-kadang namanya kita manusia, ada rasa bosan gitu Pak. Iya. Sebenarnya intinya itu kan ikhlas dari dalam diri seorang guru. Tapi karena kita merasa lelah ya Pak dengan pembelajaran daring gitu ya. Kadang-kadang mungkin ada masalah keluarga ataupun apa, jadi kita kadang merasa bosan, letih dan sebagainya. Jangankan kita, murid pun juga merasakan seperti itu. Jadi bagaimana cara menghilangkan bosan pada diri guru, padahal sebenarnya niatan dari awal sudah ada rasa ikhlas gitu Pak. Cuman tiba-tiba karena bosan itu gitu. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Jul dijawab. Ikhlasan. Angkanya gitu ya. Jadi artinya dengan adanya rasa bosan itu, rasa bosan itu muncul kenapa? Karena kita terperangkap pada rutinitas yang itu aja. Kita tahu nih. Nah, kita tahu nih bahwa setelah 1 tahun masa pandemi, kemudian kegiatan kita hanya itu Zoom dari hari ke hari. Bapak Ibu, kalau ada orang bertahan selama 1 tahun Zoom dari tiap hari dan dia ikuti tiap hari, saya bilang itu aneh. Kalau kita aja dalam seminggu itu 2 kali 3 kali Zoom aja, kita udah bosan gitu. Nah sekarang bagaimana caranya? Kuncinya jangan terperangkap pada rutinitas yang sama. Jadikan sumber persoalan hari ini itu sebagai tantangan untuk mengubah besok apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya lakukan. Kan? Ya tambah lagi persoalan di rumah, kemudian anak berperilakunya seperti ini, Zoom, kemudian Zoom-nya juga diakalin seperti itu dan anak. Dan jadikan itu sebagai apa namanya itu rekreasi kita, hiburan kita bahwa inilah hidup ini begini ya. Kalau manusia begini. Jadi jadikan itu semacam bahan pelajaran dan kemudian ambil hikmahnya bahwa ketika kita terperangkap dalam rutinitas yang sama berkali-kali dengan cara yang sama, hal yang sama, itu pasti jenuh dan pasti bosan. Jangankan kita ya, anak-anak juga seperti itu gitu kan. Jadi artinya ini sinyal bahwa kita harus selalu menemukan cara yang membuat kita merasa nikmat. Kan gini Bapak Ibu, sama aja kalau kita main game misalnya ya, masa anak-anak, kalau game sekali, 2 kali, menang 3 kali game yang sama kita udah bosan. Jadi kita harus mencari tantangan baru yang lebih apa namanya, yang lebih memicu kita untuk berpikir. Nah rasa bosan pasti muncul dari rutinitas. Nah hindari rutinitas itu dan cari ada mungkin cara-cara yang baru. Kenapa? Supaya kita selalu merasa tertantang gitu kan. Dan kemudian itu tadi ikhlas. Kadang-kadang kan kita kejenuhan itu muncul karena ketidakikhlasan kita melakukan sesuatu. Itu benar Bu. Jadi itu tantangan buat kita. Berarti hari ke hari kita harus tetap memperbaiki diri kita setiap saat. Saya sendiri juga seringkali melakukan apa namanya merasa bosan dengan masa pandemi seperti ini. Berarti apa yang saya lakukan? Saya coba cari baca yang buku-buku yang selama ini mungkin saya belum pernah baca, kemudian saya menemukan yang baru, kemudian ternyata ini. Nah,
ketika itu juga rasa bosan kita jadi hilang. Jadi kuncinya jangan biarkan diri kita terperangkap pada rutinitas yang sama terus berulang-ulang. Nah itu apa ya? Itu Bapak Ibu tulis, sudah berikan ulasan, kemudian Bapak Ibu share gitu kan. Nah itu akan mengurangi kebosanan, atau dengan anak-anak, variasi kegiatan anak-anak yang membuat Bapak Ibu lebih penasaran gitu. Jadi itu sebetulnya. Jadi kata kuncinya jangan terperangkap dalam rutinitas yang sama berulang-ulang, apalagi tiap hari. Itu pasti membuat kita bosan. Jadi bagaimana caranya? Nah itu kompromi dengan siswa kita, dengan orang tua kita, dengan orang tua siswa. Kemudian kenapa? Ya sebetulnya kita semua mengalami kebosanan dengan situasi pandemi ini, bosan. Dengan Zoom ini sebetulnya ya itu tadi, kalau sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali seminggu kita pasti dihinggapi rasa bosan. Apalagi caranya seperti itu. Kata kuncinya lepaskan diri. Oh, ini ada masukan nih. Gamification learning bisa diterapkan juga ya Pak untuk menghindarkan kemudian ya betul. Jadi apa namanya, coba kita ciptakan situasi-situasi baru yang tidak monoton. Saya kembalikan ke Bu Wandayani ya. Bu Wandayani. Ya. Bu Tri Mordiatse. Ya, maaf Pak. Ya. Tapi kadang saya suka misalnya nih timbul rasa bosan. Akhirnya saya cara ide-ide baru gitulah ya. Ya. Cari betul. besok gimana. Ya. Tapi karena datang kekecewaan gitu Pak. Jadi saya dengan cara yang baru tiba-tiba nggak ada hasil yang dihasilkan tuh tidak sesuai dengan yang saya harapkan gitu. Jadi akhirnya begini lagi gitu. Jadi karena mungkin nggak ada dukungan dari orang tua murid ya. Ya. Jadi gini. Ya. Jadi ketika kita berharap dan harapan itu tidak sesuai dengan yang kenyataannya, itulah sumber kekecewaan kita gitu kan. Supaya jangan kita kecewa, kita cari apa sih penyebab yang sesungguhnya gitu. Jadi rasa penasaran diri kita itu kita menuntut apa ini sesungguhnya gitu kan. Nah, jangan berhenti dalam kekecewaannya. Ini belum bisa. Nah, pada suatu ketika akan menemukan persoalan yang sesungguhnya, di situ kita tidak akan kecewa lagi. Jadi karena kita berpikir apa namanya, samalah, misalnya ketika diundang ke suatu tempat dan kita dijanjikan misalnya, kemudian janji itu tidak ditepati, lalu kita kecewa, lalu pada saat itu saya bilang bahwa inilah rezeki saya hari ini, inilah hal yang saya dapatkan hari ini, inilah ilmu yang saya dapatkan hari ini, bahwa cara yang begini ternyata hasilnya jadi begini. Berarti besok saya akan mencoba cara yang lain gitu. Jadi artinya kekecewaan itu berawal dari harapan kita yang tidak terpenuhi. Gitu. Lalu kita berhenti di situ. Harusnya ketika harapan kita tidak terpenuhi, berarti kita penasaran nih, ada apa ini? Jadi pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang baru di situ. Tapi dapat ilmu yang baru. Nah, kalau kita mendapatkan ilmu yang baru, kata Tuhan, akan aku angkat derajatmu, kan gitu dia bilang. Jadi artinya di sini ketika kita menemukan kekecewaan, berarti kita terlalu besar pamrih dalam artian gini, kalau saya berikan ini kepada anak, hasilnya akan seperti ini.
Nah, hasilnya akan seperti ini itu pamrih sebetulnya. Nah, semakin besar pamrih kita itu, semakin besar kekecewaan kita gitu sebetulnya. Lalu gimana supaya jangan pamrih? Artinya kalau dengan begini hasilnya begini, berarti saya akan melakukan seperti ini. Gitu. Jadi besarnya harapan kita terhadap sesuatu dan harapan itu bisa dikatakan pamrih. Bisa gewing. Jadikanlah sesuatu itu sebagai sumber informasi baru, apapun bentuknya. Nah, mungkin kejenuhan akan hilang. Jadi kita tidak kecewa lagi. Atau kita prediksi, kalau berarti itu adalah ilmu baru, cara baru yang bisa kita tidak lanjuti. Gitu. Jadi, karena kecewa, patah hati namanya, ya betul. Oke, baik. Mungkin cukup Pak Jaka. Saya sedikit tambahkan, Pak Jul. Sudah Pak Jaka suaranya terputus-putus, Pak Jaka. Suaranya terputus-putus. Suaranya kurang bagus, Pak Jaka. Pak Jaka suaranya kurang bagus, terputus-putus. Mungkin Pak Jaka double kali HP sama laptop ya. Baik, Ibu Bapak. Jaga double kali HP sama laptop ya. Enggak tuh. Ya, enggak delay. Ibu. Halo. Pak Jaka. Ya Pak Jaka, dengar saya. Masih. Silakan. Masih putus-putus? Masih semuanya. Iya, sedikit. Agak berkurang. Iya. Jadi begini. Cakep. Jadi begini Pak, Ibu semuanya. Ketika kita sudah merasa mengajar sudah optimal sesuai dengan yang kita rencanakan, kan gitu ya. Tetapi ternyata hasilnya atau responnya atau dampaknya itu tidak sesuai dengan harapan kita. Itu hal yang wajar. Karena apa? Kita harus sadar betul bahwa memang karakter atau sifat di dalam belajar itu beragam. Nah, keberagaman ini yang harus kita terima. Kemudian, agar kita tidak cukup sampai pada kecewa saja, seperti yang sampaikan Putri tadi, kita harus melakukan tindak lanjut dari apa yang kita lakukan itu, atau melakukan survei kecil-kecilan. Kira-kira apa sih penyebabnya? Misalnya dari 30 anak, kok ada 10 anak yang tidak sesuai harapan kita, gitu. Nah, yang 10 anak ini harus kita kelompokkan, kita lakukan kajian, kita lakukan penelitian kecil-kecilan, gitu ya. Kemudian hasilnya kira-kira, oh mungkin yang 10 anak ini kalau saya terangkan model ini dia nggak sesuai dengan gaya belajar dia. Atau mungkin dia punya kendala-kendala yang lain. Nah, penelitian kecil-kecilan itulah yang kita biasa sebut penelitian tindakan kelas. Jadi kalau itu hasilnya, oh ternyata yang 10 anak ini punya kendala ini, maka saya harus mengajarnya dengan cara yang berbeda untuk yang 10 ini.
karena dia punya kendala ini, masalahnya ini, cara penyelesaiannya ini. Itulah yang kita sebut penelitian tindakan kelas. Jadi itu adalah ilmu baru untuk menyelesaikan pada anak yang punya kendala-kendala tadi. Jadi kekecewaan itu harus kita tindak lanjuti dengan sebuah penelitian yang kecil-kecilan saja. Kita kasih perlakuan atau cara kita mengajar kita bedakan untuk khusus yang ini misalnya gitu. Nah inilah yang Ibu Bapak nanti ketika hasil perlakuan cara mengajar yang berbeda itu Ibu Bapak tularkan kepada yang lain, kan itu sebuah ilmu baru yang kalau yang lain menemukan masalah itu akan melakukan hal yang sama. Itulah yang kita sebut penelitian tindakan kelas Ibu Bapak sekalian. Jadi selama ini kalau Ibu Bapak membuat penelitian tindakan kelas seperti itu caranya. Jadi masalah-masalah kecil pada beberapa anak bisa satu anak adalah kalau kita lakukan penelitian kecil-kecilan itulah yang kita sebut penelitian tindakan kelas dan itulah yang membuat kita cepat naik pangkat Ibu Bapak sekalian. Kalau itu nanti ditulis dan dimuat di jurnal atau diseminarkan gitu. Itu ilmu seperti itu sangat dibutuhkan, itulah Bu.